Oke, udah semangat ya? Semangat ya, karena tadi sudah berkeliling booth masing-masing ya, perusahaan masing-masing, dan sudah, mungkin ada yang sudah mengajukan lamarannya? Sudah ya, melampirkan CV yang nantinya bisa diberikan ke perusahaan-perusahaan. Nah, baik teman-teman hadirin yang sudah datang di sini maupun melalui live streaming, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai digital marketing atau produk digital, ya. Nah, sekarang di depan kita atau bersama kita sudah ada Mbak Nana Trisna, ya. Mbak Nana Trisna ini akan menjelaskan mengenai produk digital. Nah, jadi teman-teman boleh nanti silakan disimak ya penjelasan yang akan diberikan oleh Mbak Nana ini. Sudah bergabung bersama kami Mbak Nana Trisna. Halo Mbak Nana, selamat siang. Siang Kak. Oke, gimana kabarnya Mbak? Baik. Baik. Sekarang lagi di mana? Di kantor atau di work from home? Di rumah saja. Baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Mbak ya, saatnya kita akan teman-teman udah nggak sabar nih mendengarkan mengenai produk digital ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Nana. Baik, oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kenalin, saya Nana. Kali ini akan saya bawain potensi dari produk digital. Sebelumnya saya izin share screen-nya dulu ya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Oke, siapa sih di sini yang nggak pengen ya dapet cuan dari Instagram? Bener nggak sih? Kadang-kadang kita semua punya, bukan kadang-kadang, pasti ya kita, apalagi anak mahasiswa, punya Instagram, punya sosmed, tapi nggak ngerti gimana sih cara dapetin cuan, cara dapetin penghasilan, cara dapetin duit dari media sosial ya. Atau kadang-kadang kita tahu gitu, dari Instagram bisa dapet duit, tapi gimana caranya, harus mulai dari mana. Nah, aku punya pengalaman dan ini pengalaman yang boleh aku sharing sama teman-teman semua di sini. Oke. Sebelumnya kenalin dulu ya, tak kenal maka tak sayang katanya. Nama aku Nana Trisna. Kalau teman-teman di sini baru lulus mungkin atau mau kuliah gitu ya. Nah, aku udah lulusnya wah jadul banget ya sebenarnya, tapi nggak bukan sejadul emak-emak pada umumnya ya. Aku termasuk mama yang up to date karena dari 8 tahun yang lalu aku memang udah berkecimpung di dunia media sosial, khususnya di dunia digital. Kalau teman-teman kelahiran 2000-an, aku udah kuliah dari tahun 2000-an. Jadi aku lulusan S1 Ekonomi Manajemen, aku juga 8 tahun di dunia digital, dan aku fokus di jasa foto produk awalnya, hingga saat ini juga masih. Dan sampai saat ini aku juga pegang sosmed manager, aku juga punya online shop namanya Kyoberry, aku juga konten kreator, gitu ya, konten kreator di Sudikyo, gitu. Ini konten masak-masak atau influencer, di Instagram dan TikTok, fokus di link kreator gitu. Link kreator ini lebih ke produk digital. Kalau teman-teman udah sering dengar mungkin seliweran di Instagram, di medsos lain, pasti itu produk digital, dan mungkin bertanya-tanya karena kesannya kok kayak flexing penghasilan gitu ya orang-orang. Nah, hari ini mudah-mudahan akan lebih jelas gitu ya. Oke, produk digitalnya sendiri apa sih gitu ya. Jadi kalau bisnis produk digital, aku rasa sih teman-teman udah familiar sebenarnya, tapi bingung cara mulainya. Nah, bisnis produk digital sendiri ini adalah bisnis yang nawarin produk atau jasa dalam bentuk data. Misalnya seperti konten online atau podcast ya, kita familiar sering banget nonton podcast gitu ya, atau bikin kelas online gitu ya, webinar, seperti yang saat ini aku lakuin di rumah. Teman-teman bisa ada di kampus atau di
tempat teman-teman saat ini itu karena kelas online ya, atau yang familiar juga ada juga e-book atau electronic book, buku elektronik ya. Dan zaman pandemi itu kita pakai undangan pernikahan kan bentuknya digital tuh lewat WA. Dan sampai saat ini aku kemarinnya juga dapat sepupu undangan gitu ya, undangan pernikahan bentuknya ya dari digital, mereka langsung kirimnya ke WA gitu ya. Itu mempermudah dan juga memperhemat ya, menghemat pengeluaran gitu ya daripada ngeprint undangan. Nah, ada juga bentuknya foto atau video. Bahkan suara kita pun itu bisa dijadikan sebuah produk digital. Jadi memang nggak ada wujud fisiknya, tapi ini berupa data. Ya, ada yang bilang apakah produk digital itu MLM gitu? Bukan, karena ini tidak ada sistem upline atau downline, nggak ada juga closing dan tutup target. Jadi benar-benar ini pure nanti kita akan menjual produk kita sendiri. Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Nah, keuntungannya apa sih produk digital? Kenapa harus produk digital? Nah, pertama, keuntungannya jelas murah dan ini bisa diakses langsung tanpa proses packaging. Udah gitu bisa diakses di mana saja, mudah diperbaharui, tidak perlu karyawan, nggak perlu bangun tim seperti yang tadi aku udah bilang, dan juga nggak butuh tempat atau toko, dan nggak perlu stok barang. Itu enaknya. Nah, terus kalau contohnya, kayak udah aku singgung ya, ada foto, e-book, template gitu ya. Nah, kalau yang ini mungkin lebih familiar nih, karena teman-teman kayak, oh ini mah sering banget aku pakai gitu. Kayak misalnya bikin e-book atau buku digital pendek yang menceritakan tentang topik atau bahasan tertentu gitu ya. Atau bisa juga template digital. Nah, kalau mahasiswa kayaknya familiar banget nggak sih sama template ya? Apalagi kayak aplikasi Canva, kayak udah sehari-hari banget gitu bolak-balik Canva. Nah, ini tuh dengan bikin template Canva aja kita bisa bikin sebuah produk digital. Nah, template digital dipakai buat presentasi, resume atau dokumen lainnya. Bisa juga sebagai barang cetakan ya, kalau misalnya teman-teman tadi saya udah singgung tentang undangan. Nah, ini juga bisa nih file yang dapat diunduh seperti perencanaan keuangan, kalender yang bisa di-print gitu ya, atau misalnya printable yang buat activity anak, itu juga bisa banget. Atau kursus online, misalnya teman-teman punya keahlian apa? Bermusik, menggambar, nyanyi, itu bisa dibikin kursus online. Nanti bisa dibikin untuk produk digitalnya juga. Atau kalau yang senang seni, ilustrasi, ini ada contohnya. Jadi bikin karya seni atau seni ilustrasi yang sistemnya customized dijual dalam bentuk produk digital. Atau webinar yang seperti kita lakuin sekarang. Jadi bikin seminar dengan tema atau topik pembahasan tertentu gitu. Oke, ini ada contoh produk digital hasil karya dari bimbingan dari grup aku. Jadi memang kalau di Instagram itu moto aku ya, atau tagline-nya aku tuh mau bantuin ibu-ibu rumah tangga lainnya yang pengen punya penghasilan sendiri di rumah. Tapi nggak cuma ibu rumah tangga yang mampir ke aku tuh, jadi semua kalangan. Ada mahasiswa, bahkan pelajar SMP, SMA sampai nanya, gimana caranya bisa bikin produk digital dan menghasilkan dari rumah. Pasti aku kasih tahu semua caranya gitu. Dan kalau misalnya ini bisa dilakuin sama ibu-ibu ya, yang gaptek ya. Ibu-ibu kan terkenalnya gaptek nih, apalagi sama teman-teman mahasiswa yang memang udah familiar gitu dengan dunia digital gitu. Nah, untuk langkah membuat produk digitalnya sebenarnya simpel. Hampir sama kayak kita bikin produk fisik biasa. Yang pertama kita jelas harus pilih idenya dulu. Idenya jadi produk digital apa yang kira-kira akan kita buat. Nanti setelah itu kita bisa riset pasar. Riset pasar, kita cek dulu targetnya. Udah kita bisa bikin membuat produknya. Dari membuat produk baru kita distribusiin. Distribusinya ini nanti kita melalui web khusus dengan web. Kalau biasa kan kita pakainya web si toko hijau atau toko oranye ya. Nah, kalau ini kita ada khusus namanya webnya Linkit, ada juga web lain namanya Tribelio, ada juga Mayar. Teman-teman bebas kalau di sini, tapi aku pribadi nanti pakainya Linkit. Nah, dari web distribusi baru kita uji coba dulu produknya. Habis diuji coba, baru kita masuk ke strategi pemasaran, bikin konten dan launching produknya. Kayak yang ribet gak sih? Cuman ini pasti kalau kita udah jalanin step-stepnya tuh gampang banget. Nah, yang pertama dari pilih ide, pilihlah topik
atau needs nih, kan sering banget ya di IG kayak needs itu apa sih gitu. Needs itu kayak target market teman-teman. Jadi kita tentuin dulu target marketnya mau ke siapa. Teman-teman mau jual produk digitalnya untuk siapa? Kalau aku jelas untuk teman-teman yang memang memiliki hobi atau bakat tertentu dan pengen nih hobi dan skillnya tuh dimonetize jadi duit gitu ya, dirubah jadi duit gitu. Siapa sih yang pengen punya hobi tapi pengen punya duitnya juga ya, semua pasti pengen kan. Nah kalau aku milih idenya seperti itu, jadi pilih topik, pilih niche yang teman-teman kuasain, yang juga bisa relate ke orang lain, artinya yang bisa bermanfaat buat orang lain. Misalnya ini contohnya kayak aku IRT, bisa penghasilan dari rumah, atau mahasiswa yang ingin kerja freelance gitu ya. Mahasiswa kan nggak cuma belajar ya gitu, pengen juga nongkrong, pengen juga punya penghasilan, pengen juga punya pendapatan lebih gitu ya. Nah ini bisa banget. Atau pekerja kantoran nih yang udah pengen resign gitu ya, dan pengen punya waktu kerjaan yang lebih fleksibel. Jadi ini contoh-contoh needs-nya atau contoh-contoh topik yang bisa kita pilih. Nah setelah kita tentuin needs-nya, kita pilih nih target pasarnya, kita riset, kita tentuin nih target marketnya gitu ya. Misalkan menentukan nih, yang pertama aku tentuin dulu misalnya ibu-ibu rumah tangga, apa sih yang disukain dari ibu rumah tangga? Duit ya tentu saja, karena kalau ibu rumah tangga kan senangnya jajan nih, beli baju, beli peralatan, beli skincare. Nah yang disukain berarti apa? Pengen penghasilan tambahan, bener nggak sih? Kayaknya tapi bukan cuma ibu-ibu ya, semua juga pengen penghasilan tambahan gitu ya. Mau mahasiswa, pelajar, atau orang kantoran, pasti pengen lah namanya penghasilan tambahan. Nah, solusinya di sini kenapa? Bisa bikin produk digital dan dijual gitu ya. Nah, dari sini, habis dari riset pasar, baru kita bikin produknya. Kalau bikin produknya sebenarnya simpel. Ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman harus tentuin dulu produk digitalnya sendiri. Teman-teman bisa bikin itu berarti semua dari nol. Misalnya teman-teman bikin dari kata pengantarnya, isi, terus manfaatnya, udah gitu nanti kata penutup, semua kayak bikin buku gitu ya, tapi dibikin lebih sederhana. Atau misalnya mau bikin produk digitalnya bukan e-book gitu ya, tapi lebih ke video estetik, atau misalnya teman-teman punya footage video liburan gitu ya, liburan atau foto-foto tentang alam gitu ya, tentang pegunungan, tentang liburan atau holiday. Nah itu bisa dijadiin sebuah produk digital. Atau misalnya teman-teman senang masak, bisa bikin video tutorial masak, dikemas jadi sebuah produk digital. Atau bikin resep masakan 30 resep anak kos gitu ya, budget untuk budget akhir bulan misalnya, itu bisa banget. Nah, yang cara kedua, teman-teman bisa juga affiliate produk digital. Kalau affiliate produk digital ini, jadi nanti teman-teman nggak usah pakai modal sama sekali, tinggal masukin produk aja dari yang sudah ada. Ini mirip sama affiliate toko oren gitu ya. Cuman kalau affiliate toko oren kan kita benar-benar harus beli produknya, atau kita punya produknya, kita review. Nah, kalau ini nggak usah gitu. Dan yang ketiga, ini bisa reseller produk digital. Kalau reseller ini jelas berarti kita harus beli dulu produk digitalnya, baru kita edit sehingga itu menjadi milik kita dan kita jual kembali gitu. Yang keempat nih, setelah tadi kita udah bikin produknya, kita harus jual ke toko. Nah, tokonya ini aku jualnya ke Linkit, lynk.id. Ini hanya ada di website ya teman-teman, tidak ada di aplikasi. Nah, pilih platform distribusi, sebenarnya bukan cuma Linkit, ada banyak juga, tapi aku sekali coba ini udah ketagihan gitu, karena simple menunya, terus ini gratis, nggak ribet, nggak semua fitur tuh hampir dibukain, jadi nggak harus berbayar gitu ya, terus potongannya juga kecil, cuma 5% dari penjualan gitu. Habis kita upload nih ke Linkit, baru kita nanti uji coba produk. Uji coba produk ini sama sih kayak kita jualan produk fisik. Misalnya kita jual makanan nih, produk fisiknya. Kita kan harus cobain nih makanannya, apakah itu enak rasanya, apakah harganya cocok nih sama harga makanannya, apakah misalnya jualnya brownies gitu ya, apakah kematangannya, moistnya, rasanya, manisnya pas gitu ya. Nah, kalau uji coba produk digital, ini lebih ke masalah teknisnya. Misalnya, teman-teman bisa beli nih produk digital teman-teman sendiri pakai email yang lain.
harganya di nolin dulu aja supaya nggak boncos gitu ya. Nah, beli dulu produk digitalnya, terus kita download di email kita. Apakah masuk ke email kita? Nah, kalau sudah masuk, apakah bisa dibuka filenya? Dan kalau semuanya lancar, baru kita tinggal next selanjutnya ke strategi pemasarannya. Nah, untuk strategi pemasarannya gimana sih, Kak? Gitu ya. Ini yang banyak banget yang DM aku. Jadi kalau udah punya produknya, nextnya harus apa? Nah, ini yang aku rasa bukan cuma produk digital ya. Kalau strategi pemasaran tuh semua usaha atau bisnis pasti harus pakai strategi pemasaran. Dan saat ini strategi pemasaran yang paling murah gitu ya, ya dengan cara membuat konten. Bener nggak sih? Jadi ujung-ujungnya harus konten gitu ya. Yang pertama memang harus bikin konten yang bermanfaat. Yang kedua posting di Instagram minimal tuh 30 hari, setiap hari, sehari satu. Jadi kalau durasinya aku, kalau misalnya nonton mampir ke IG aku ya, Nana Tresna, di situ konten Reels aku cuma 5-12 detik. Tapi dari situlah aku bisa dapetin penjualan yang lumayan banget gitu ya. Jadi dari konten durasi 5-12 detik dengan hook di 3 detik pertama atau kalimat pembuka gitu ya, dan caption dengan bahasa yang mudah dipahami, ajak orang interaksi. Strategi-strategi pemasaran inilah yang nanti akan bikin Instagram kita growing. Jadi hubungannya kenapa jualan produk digital harus bikin konten, karena dengan konten inilah kita bisa mempromosikan kalau ada loh produk resep ini, ada loh orang yang mau nge-sharing tentang produk digital gitu ya misalnya. Dari strategi pemasaran inilah Instagram kita growing, followers kita bertambah. Dengan followers kita bertambah, growing, otomatis mereka nanti percaya sama kita nih. Kalau percaya, otomatis terjadi penjualan. Nah, konten yang berkualitas itu kayak gimana sih gitu ya? Konten yang berkualitas itu bukan konten yang super estetik gitu ya. Kalau zaman dulu itu aku main Instagram berapa tahun lalu tuh konten-konten yang cuma estetik doang yang naik gitu. Kalau sekarang tuh konten-konten yang benar-benar bisa menjawab masalah audiens atau konten-konten yang relate, bahkan konten-konten receh itu yang cepet banget naiknya gitu. Jadi bukan konten yang harus super estetik dan gimana sih, tapi benar-benar yang bisa menjawab pertanyaan audiens, yang ada value-nya, itu yang bisa bikin viewersnya naik gitu. Jadi secara visual gambar jelas, isinya relate, pakai lagu viral, itu juga salah satu yang bikin Instagram kita naik gitu. Setelah bikin konten, baru kita langsung launching produknya. Sesimpel itu. Launchingnya di mana aja, teman-teman. Kalau bisa 5 aplikasi ini ya, aplikasi medsos ini boleh banget. Tapi kalau aku saat ini cuma pakai Instagram, aku link ke Facebook, dan aku sekali-kali main di Thread. Udah sisanya aku enggak sih, kalau X ini udah kayaknya bukan zaman aku gitu ya. X ini kan dulunya Twitter ya. Kalau TikTok juga aku belum terlalu fokus gitu. Nah, di launching produknya sebenarnya potensinya bukan cuman ke sehari 2 hari ya, tapi memang potensi jangka panjangnya tuh bagus banget. Jadi yang udah aku rasain setelah 5 bulan ini fokus di produk digital, penghasilan ratusan sampai jutaan per hari itu betul banget teman-teman. Dan ini tuh tidak terikat waktu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman baru lulus atau sudah mulai bekerja, ini tuh bisa jadi kerjaan sampingan gitu ya, tapi yang menghasilkan gitu ya. Jam kerjanya bebas gitu, tapi ya palingnya kita kurang-kurangin deh scrolling Instagram, kita ganti dengan bikin produk digital misalnya, atau kita ganti dengan bikin konten, pelan-pelan belajar bikin konten gitu ya. Dan nggak harus nunjukin wajah. Kalau teman-teman lihat banyak akun-akun faceless gitu ya sekarang, nah itu karena mereka bisa mendapatkan uang gitu dengan membuat konten faceless. Nah, dan ini juga bisa dapat passive income. Jadi maksudnya kalau pas aku lagi tidur, ada aja yang check out produk digital aku gitu. Dan aku juga heran kenapa orang jam 2 malam, jam 4 malam, subuh gitu masih bisa check out gitu. Dan ini juga menambah ilmu dan hal baru ya. Jadi kalau misalnya sampai berapa bulan gitu kayak kok nggak ada penghasilan gitu, tapi seenggaknya pasti ada hal baru yang bisa teman-teman dapetin gitu, ilmu dan hal baru.
Nah, sekedar sharing tanpa bermaksud sombong atau bermaksud, aduh kayak gayaan gitu ya, punten. Aku cuma mau sharing karena dari sinilah aku mendapatkan semangat dan motivasi untuk ngejalanin produk ini, ngejalanin bisnis ini, sorry. Karena aku ngelihat penghasilan orang lain gitu. Dari situ mata aku hijau, terus fokus aku jadi, oh oke, kayaknya aku harus bisa deh gitu. Nah, makanya aku coba sharing ini juga ke teman-teman, siapa tahu ini bisa merubah pikiran teman-teman gitu. Kalau oke, kayaknya boleh dicoba deh gitu ya. 15 Mei aku fokus promosi, aku bikin konten, durasinya hanya 5 sampai 8 detik. Dan 17 Mei aku pecah telur penjualan pertama kali 29.000. Tapi waktu itu aku berdoa, ya udah deh semoga 29.000 ini sehari bisa 3 aja ya yang beli produk gitu. Itu kan lumayan banget gitu. Nah, 1 minggu pertama total penghasilan aku di 847. Waktu itu ya namanya ibu rumah tangga, kerjanya di rumah gitu ya sambil ngurus anak. Aku cuma mikir ini lumayan banget, 847 dikali 4 deh, kalau sebulan udah berapa ya gitu. Tapi ternyata 1 bulan pertama total penghasilan aku di 10.400.000. Dan kemarin aku dapat di September total 3 bulan itu aku nyampe di 100 juta lebih gitu. Dan aku sama sekali gak nyangka gitu, bisnis yang awalnya aku mulai dengan iseng-iseng coba-coba gitu karena bermodal melihat penghasilan orang, akhirnya aku bisa ngerasain juga dan sampai dapet plakat atau penghargaan dari linkit.id gitu. Nah, ini juga ada testimonial dari teman-teman di grup aku yang sama-sama memulai dan yang awalnya bilang gaptek gitu ya. Kalau ibu-ibu kan bilangnya alasannya gaptek, nggak ada waktu, nggak ngerti medsos, nggak ngerti cara bikin konten gitu. Tapi akhirnya mereka bisa pecah telur atau penjualan-penjualan pertama gitu. Nah, dari sini tips aku cuman ya ini, tentuin dulu target teman-teman apa. Di situ tujuan utama teman-teman apa, mau nggak berproses, mau nggak belajar gitu ya. Dan positive thinking yang terakhir cuman jangan ditunda. Kalau teman-teman udah ngerasa tahu ilmunya, terus kayak ya udah tapi nanti lagi gitu ya, nanti juga dapat rezekinya gitu. Nah, dan untuk ini aku ada bonus nih, ada spesial penawaran. Kalau teman-teman mau, aku ada diskon 20%, bisa masuk aja ke Instagram aku, terus klik linknya. Di situ ada banyak pilihan produknya. Gitu. Sudah sih sampai di sini aja. Kalau yang bertanya atau enggak? Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nana ya atas materi yang mungkin luar biasa ya, karena kita baru tahu nih produk digital ini ya Mbak ya bisa menghasilkan hasil yang luar biasa ya Mbak ya. Begitu, sampai 100 juta loh tadi teman-teman gitu ya. Dan juga tadi ada sedikit tips dari Mbak Nana ya Mbak ya. Tentukan target, kemudian mau berproses, tentu ya, jangan tidak berproses ya teman-teman. Kemudian positive thinking dan juga jangan menunda. Itu ya Mbak Nana ya, betul ya? Betul. Baik, mungkin Mbak Nana kita kasih kesempatan dulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ini mahal loh ilmunya mengenai produk digital. Ya, produk digital ini kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun ya Mbak Nana ya, betul ya? Iya, betul Kak. Oke, nah ada yang mau bertanya teman-teman di sini? Boleh. Ada yang mau bertanya Mbak Nana? Kita persilakan dulu ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Artini Dewianti. Kak, saya di sini cuma ingin menambahkan, apakah tidak perlu untuk menjadi konsisten dalam konten kreator untuk menjadi yang menjadi sukses? Oke, pertanyaannya apakah perlu konsisten untuk menjadi konten kreator? Iya, betul. Karena gini,
Aku flashback ke 8 tahun lalu pas aku baru pertama kali mulai bikin konten. Aku cuma bertanya-tanya waktu itu kayak berapa tahun kemudian kok konten aku nggak ada yang naik gitu ya, kok konten aku segini-gini aja gitu. Jadi ceritanya 8 tahun lalu aku bikin konten sampai di tahun 2024 konten aku tuh followersnya ya, Instagram aku followersnya cuma 15.000 Kak. Dan setelah aku jalanin produk digital ini, aku belajar benar-benar strateginya, aku benar-benar belajar strateginya, cara pemasarannya. Di situ konten aku naik cepet-cepet dan sekarang followers aku ada di 70.000 lebih gitu. Tapi apakah itu gara-gara konsisten? Ya pasti. Bayangin kalau misalnya aku di setahun atau 2 tahun pertama aku stop, aku berhenti nih, berhenti konten gitu ya. Dan aku puas dengan konten-konten awal aku yang jelek misalnya, karena akan ada selalu konten jelek dulu sebelum ada konten yang bagus atau konten yang FYP gitu kan. Nah, andaikan aku berhenti dan nggak konsisten, otomatis aku nggak akan dapat pencapaian aku yang sekarang gitu. Jadi memang konsisten itu perlu banget. Konsisten itu bukan berarti harus bikin konten sehari 5 atau kayak sehari 3 gitu ya. Tapi konsisten itu dalam term atau kondisi waktu yang lama, nggak cukup seminggu atau 2 minggu. Misalnya bertahun-tahun, apakah kakak tetap nih konsisten, setia membuat konten gitu. Jadi bukan quantity. Kalau konten tuh bener-bener bikin konsisten itu bener-bener berarti kita di awal gitu tetap bikin konten sampai nanti di tahun-tahun kemudian gitu. Jadi bukan sehari bikin 5, besok enggak, terus nanti bulan depan bikin lagi gitu. Jadi konsisten itu terus-terusan sih menurut aku ya. Itu penting banget. Baik, terima kasih Mbak Nana. Berarti intinya adalah konsisten itu penting ya Mbak Nana ya. Konsisten dalam berkonten. Oke. Baik, iya. Mbaknya sudah jelas? Dengan jawabannya? Baik. Mungkin satu lagi pertanyaan ya Mbak Nana ya. Mungkin teman-teman mau ada yang bertanya, kita berikan kesempatan mengenai produk digital ini. Mungkin nanti ada yang mau jadi influencer atau mungkin mau di dunia sosial media ya Mbak Nana. Mungkin teman-teman ada nih yang mau tahu lagi tips and trick, atau boleh nih bertanya dengan Mbak Nana, tips and triknya apa sih Mbak gitu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup? Tidak ada ya? Oke, sepertinya tidak ada lagi Mbak Nana. Baik. Iya. Oke. Bapak, nanti kalau misalnya ada yang bingung, mungkin sekarang kayak masih belum kebayang gitu ya, nanti bisa mampir aja ke Instagram aku, Nana Tresna. Di sana juga aku suka tanya jawab sih gitu Kak. Baik Mbak Nana, berarti bisa langsung ke Instagram Mbak Nana ya. Bisa langsung DM juga bisa Mbak? Bisa, boleh sekali. Baik, mungkin kita tutup saja Mbak Nana. Terima kasih banyak ya sudah mengganggu waktunya. Kita sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Terima kasih juga Kak. Iya, mudah-mudahan materinya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di sini yang mau mungkin berkecimpung di produk digital tadi. Ya Mbak Nana, terima kasih banyak Mbak Nana atas waktu yang sudah diberikan. Baik para hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya acara talkshow kita pada siang hari ini, berakhirlah pula acara kita pada hari ini, yaitu acara Second Job Fair Universitas Bina Dharma tahun 2024. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang terjadi selama acara berlangsung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ke booth ya, boleh mungkin mau tanya-tanya dulu atau seperti apa.
Tidak ada ya? Kita lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, Ahmad Albar. Nggak ada juga? Tidak ada ya. Sepertinya ini tadi yang pagi tadi ya, sepertinya ya. Sayang banget nggak ikut sampai akhir. Padahal hadiahnya apa nih? iPhone ya kak? Oke, kita lanjut lagi. Dewi Setiawati. Gak ada? Gak ada juga? Tadi yang di sini udah isi belum? Sudah isi, sudah isi. Boleh kita ulang lagi ya kak ya. Intan Apriando ada. Berarti Intan ini beruntung pada siang hari ini ya. Boleh maju Intan, Mbak Intan boleh maju. Hadiahnya menarik sekali Mbak Intan ya. Oke, kita butuh berapa lagi Mbak? Masih banyak. Baik, ini gimana? Mbak panitia kita lanjutkan lagi atau kita kasih dulu? Oke, Mas foto dulu. Biar masuk UBD ya. Oke, terima kasih Mas Farhan. Boleh kita lanjut lagi. Ayo, siapa ini? Tegar Adi Pratama ada? Enggak ada? Enggak ada si Tegar ini, Tegar menghadapi